Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita lanjutkan pembelajaran kita berikutnya, yaitu tema 2 subtema 3, muatan pembelajaran IPS dengan materi mengenal dan menghargai usaha ekonomi orang lain atau sendiri bersama dengan Ustadz Mahmud. Oke teman, kita bahas yang pertama mengenai jenis-jenis kegiatan usaha di masyarakat. Tahukah teman, jenis kegiatan usaha di masyarakat Indonesia itu sangat banyak sekali. Oke, tergantung kitanya memanfaatkan kondisi, situasi, dan kreativitas cara berpikir kita untuk menciptakan peluang usaha. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu guru sedang mengajar di dalam kelas. Guru mengajar di dalam kelas dengan tujuan agar siswa-siswinya itu pandai dan cerdas. Guru tersebut akan mendapatkan gaji, bisa jadi dari pemerintah, bisa pula dari lembaga pendidikan swasta. Lalu bagaimana kita menghargai guru tersebut? Banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita menghormatinya, mematuhi perintah-perintahnya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian yang berikutnya yaitu pedagang berjualan di pasar. Seorang pedagang akan menjual produk jualannya, bisa jadi sayur-sayuran, makanan pokok, jajanan, dan hal tersebut mereka jual, kemudian akan mendapatkan keuntungan. Keuntungan tersebut akan mereka gunakan untuk biaya hidup sehari-hari. Itu salah satu jenis kegiatan usaha di masyarakat. Lalu bagaimana kita menghargai seorang pedagang? Banyak hal teman. Salah satunya, apabila kita sedang membeli, maka berkatalah yang sopan. Kemudian apabila kita menawar, maka dengan sewajarnya. Jenis kegiatan usaha berikutnya adalah nelayan menangkap ikan di laut. Tahukah teman, para nelayan ketika melaut itu waktunya di malam hari. Setelah pagi hari mereka akan pulang. Oke, para nelayan setelah mendapatkan ikan, mereka jual kepada pengepul, kemudian mereka mendapatkan uang. Uang tersebut mereka gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana kita menghargai jenis usaha para nelayan? Salah satunya melestarikan atau menjaga kelestarian laut dengan cara buanglah sampah pada tempatnya. Jangan sampai kalau kita membuang sampah sembarangan, bisa jadi sampah tersebut bisa mengalir sampai ke laut. Kemudian ketika kita memakan ikan, maka habiskan, jangan sampai tersisa ikan tersebut. Itu merupakan salah satu menghargai jenis usaha nelayan. Kemudian jenis kegiatan usaha berikutnya adalah peternak unggas sedang memberi pakan. Oke. Seorang peternak memberi makan hewan-hewan peliharaannya. Itu di sana itu, teman tahu nggak, aromanya sangat tidak sedap. Oke, bayangkan oleh teman-teman, aromanya tidak sedap, berdekatan langsung dengan hewan-hewan unggas, itu butuh kesabaran. Oke, lalu bagaimana menghargai jenis usaha peternak? Oke, menghargainya salah satunya itu kita membeli hewan ternak atau unggas atau bisa jadi ayam yang lokal. Oke, karena kenapa ayam yang lokal? Karena peternaknya itu asli dari Indonesia. Mungkin itu salah satu cara menghargai para peternak. Jenis kegiatan usaha berikutnya adalah karyawan industri pembuat pakaian. Oke, karyawan-karyawan tersebut tahu nggak teman,
mereka berangkat pagi, kemudian sore harinya baru pulang. Bahkan di salah satu tempat perusahaan bisa jadi menerapkan jenis sistemnya itu 3 shift. Ada yang malam kerjanya, kemudian pulangnya di pagi hari. Itu sangat melelahkan sekali, teman. Lalu bagaimana kita menghargai jenis kegiatan usaha karyawan tersebut? Salah satunya mengenai industri pakaian. Maka dari itu, yang kita punya pakaian tersebut dijaga baik-baik, kemudian jangan sampai robek, dan dirapikan. Jenis kegiatan usaha berikutnya itu para petani di sawah. Para petani di sawah tersebut akan menghasilkan padi. Oke, teman-teman tahu tidak? Para petani itu sangat bercucuran keringat karena teriknya matahari di sawah. Oke, para petani akan menjaga sawahnya sampai berbuah. Buahnya tersebut bagaimana caranya supaya tidak dimakan oleh binatang-binatang? Oke, mereka standby, mereka menjaga sawah-sawahnya. Setelah padinya matang, kemudian dipanen. Setelah dipanen, mereka pisahkan buah padi dari pohonnya. Setelah itu mereka jemur. Setelah dijemur hingga kering, mereka mengolahnya sehingga menjadi beras. Kemudian beras tersebut kita beli dan kita masak menjadi nasi dan dikonsumsi oleh kita. Bayangkan, teman. Oke, begitu susahnya para petani bercucuran keringat di sawah. Lalu bagaimana dengan kita cara menghargainya? Bisa jadi yang bisa kita lakukan adalah membeli beras lokal hasil dari para petani Indonesia. Kemudian ketika kita makan, maka nasinya jangan sampai tersisa. Oke, mungkin itu pembahasan tentang jenis usaha para petani. Kemudian jenis kegiatan usaha berikutnya yaitu pengrajin gerabah. Pengrajin gerabah itu menghasilkan perabot-perabot bisa terbuat dari salah satunya adalah tanah liat. Oke, mereka berkutat, bergelut dengan tanah liat sehingga tangannya kotor, badannya bisa juga kotor. Oke, dan menghasilkan gerabah yang begitu bentuknya unik dan bisa kita manfaatkan. Salah satunya itu buat hiasan. Lalu bagaimana kita menghargainya? Salah satu cara untuk menghargainya tersebut adalah dengan membeli dengan harga yang pantas. Jenis kegiatan usaha berikutnya adalah dokter. Dokter memeriksa pasien. Oke, tahu teman bahwasanya kegiatan usaha dokter itu merupakan kegiatan di bidang jasa. Lalu bagaimana kita menghargainya? Salah satu yang harus kita lakukan adalah menjaga kesehatan. Jenis kegiatan usaha berikutnya adalah arsitek. Arsitek biasanya itu adalah membuat gedung-gedung. Gedung-gedung yang begitu indah dan enak dipandang itu hasil karya daripada para arsitek. Lalu bagaimana kita menghargai jenis kegiatan usaha tersebut? Salah satunya apabila kita memiliki gedung, maka dirawat, kemudian dijaga. Jenis kegiatan usaha berikutnya adalah montir motor. Teman, apabila kendaraan kita mogok, kalau tidak ada montir pastinya kita akan kerepotan. Oke. Lalu bagaimana kita menghargai
jenis usaha tersebut. Yang bisa kita lakukan salah satunya adalah ketika kita memperbaiki kendaraan kita, jangan terlalu banyak komplain. Pembahasan berikutnya yaitu cara menghargai usaha ekonomi orang lain. Oke, yang pertama adalah bersaing dengan cara sehat. Kemudian, yang kedua, tidak merasa iri atas keberhasilan orang lain. Yang ketiga, tidak mengganggu usaha orang lain. Keempat, ikut membantu usaha orang lain ketika kita sukses. Dan yang terakhir, kelima, tidak merendahkan usaha orang lain.